Kak. Kakak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah bergabung malam ini. Malam ini kita akan coba evaluasi pelaksanaan operasi hari pertama Karya Bakti Pramuka Lebaran 2022. Kakak sekalian, kami membutuhkan informasi dari kakak sekalian ke titik-titik posko. Barangkali ada hal yang harus dilaporkan, kemudian kita harus evaluasi. Ada yang dibutuhkan untuk kemudian kita cari jalan keluar terbaik untuk pelaksanaan operasi hari besok. Karena diprediksikan hari besok itu akan menjadi puncak arus mudik Lebaran Sabtu Minggu selama 2 hari 2 malam. Dan kemungkinan kita akan mendapatkan kuantitas kendaraan yang cukup signifikan besok. Jadi harapannya kita sudah dalam kesiapsiagaan lebih baik dibandingkan yang hari ini. Barangkali untuk kesempatan pertama, barangkali ada yang disampaikan, ada yang dilaporkan. Dari mana dulu? Disilakan. Boleh kakak, dari Posko Jatiwangi. Silakan. Untuk pada pengamanan hari ini di Posko Jatiwangi, dalam satu hari ini signifikan bahwa dari pagi hingga sekitar pukul 3 itu masih lumayan ramai lancar. Hanya ketika pada pukul 4 sampai menuju buka puasa, memang terjadi lonjakan kemacetan, terlebih ketika di sekitar Desa Sutawangi, karena memang jalan raya ini kan Jatiwangi ini termasuk titik pos yang memang tempatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung. Karena memang Jalan Raya Cirebon Bandung ini kan sebagai salah satu jalan alternatif bagi para pemudik untuk melewati menuju titik tujuannya gitu. Dan juga memang kendala di kami di Posko Jatiwangi yang memang satuan tugas gabungannya dari Kuartir Ranting Jatiwangi dan Kuartir Ranting Palasah, ada beberapa kendala yang memang dari ketika keanggotaan ini tidak bisa dilibatkan seluruhnya ketika memang pada beberapa giat. Jadi kami mungkin terkendalanya hanya pembagian di anggota saja, kakak, dan memang agak sulit dari pembagian waktu dan juga sempat berkerumunan di satu pos keamanan. Ada kemungkinan besok saya dengan Ketua Dewan Kerja Ranting Palasah, yaitu Kak Johar, akan menindaklanjuti untuk besok kemungkinan beberapa orang akan ditempatkan karena kan di Jatiwangi itu ada 2 pos. Yang pertama pos utama keamanan dan yang kedua itu ada pos gatur lalu lintas yang dimana diletakkan di dekat Desa Ciborelang. Jadi akan ada beberapa anggota pramuka yang memang ditempatkan agar bisa bertugas secara langsung di lapangan. Hanya kendalanya memang agak terkendala di anggota saja yang memang tiba-tiba miss untuk kehadiran gitu, Kak. Itu saja mungkin kendala dan evaluasi pada Posko Keamanan Jatiwangi yang bisa dilaporkan. Oke, Kak Farhan ini ya. Kak Firhan, terima kasih atas laporannya. Bagus sekali. Barangkali untuk di jalur Jatiwangi, Kadipaten ada yang akan melaporkan terlebih dahulu sebelum kami sampaikan informasi penting untuk disampaikan malam ini? Atau dari yang lain? Dari Kertajati? Kak Didin Fadilin? Baik, izin Kak Waka, saya menyampaikan dari Kertajati. Kebetulan kami bareng dengan Jati 7. Kita jaga di exit tol Kertajati. Cuman perlu kami jelaskan, ternyata kita posnya itu di pas pisan depan exit tolnya keluar. Kalau dulu tahun 2019, kalau nggak salah di akhir waktu itu, kita itu bikin posko di simpang 3-nya. Jadi otomatis kita bisa turun untuk ke jalan. Kalau sekarang di pos itu kita mungkin terpakunya hanya untuk berdiam diri di pos, Kak, seperti itu ya. Tapi insya Allah nanti saya tugaskan beberapa untuk turun. Mungkin kendalanya karena di simpang 3 itu pertama lampu merah mati, kedua ada tukang parkir
dari masyarakat. Takutnya ketika kita ikut turun mungkin menghambat mereka yang lagi mencari pencarian seperti itu, Kak Waka. Oke, Kak. Dilanjutkan. Untuk masalah keanggotaan, insya Allah kami cukup karena dari 2 kuaran, dari Kertajati dan Jati 7, kami sudah sepakat untuk masalah jadwal. Kita juga dibagi 2 shift supaya tidak terlalu capek. Mungkin nanti ada shift pagi sama shift siang atau ke sore ya, seperti itu dibagi antara Jati 7 sama Kertajati. Saya kerjasama dengan Kak Hildan dari Ketua DKR Jati 7. Sementara sih ternyata ada pos juga di BIJB kalau nggak salah dari Polsek Kertajati, cuman belum kami kunjungi karena poskonya itu tepat di gedung BIJB-nya. Dapat kabar seperti itu, tapi nanti insya Allah kami cek ke sana, mungkin bila perlu kami juga terjunkan anggota di BIJB seperti itu. Oke, Kak Didi, terima kasih atas laporannya. Dan juga Kak Firhan untuk di laporan di Jatiwangi. Jadi ini kami juga perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kepada kakak sekalian di seluruh titik posko, bahwa arus one way itu sudah mulai diberlakukan 2 jam yang lalu, sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, dari arah Cikampek menuju Jawa Tengah. Dan saat ini kepala arusnya sudah ada di posisi di Jawa Tengah. Dan pemberlakuan one way ini akan dilaksanakan sampai dengan hari Minggu. Sehingga arus yang menuju ke barat dari Jawa Tengah ke Bandung, Jakarta itu akan menggunakan jalur arteri. Sehingga prediksi kita puncak arus mudik akan terjadi besok Sabtu dan Minggu di jalan arteri. Itu yang perlu penanganan oleh seluruh posko yang dilalui. Jadi terkait dengan penugasan pembagian energi, mana yang pagi, siang, malam, kami serahkan sepenuhnya kepada kakak-kakak sekalian ya, untuk kemudian bisa diatur. Dan kemudian bisa dikoordinasikan kekuatan ini dengan seluruh Kak Mabi Ran, sesuai dengan arahan petunjuk Kak Kuarca, Kabupaten Majalengka. Dan terkait dengan penugasan hari pertama yang cukup relatif, cukup aman, lancar, dan terkendali, Kak Kuarca juga mengaturkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras kakak semuanya, sehingga hari pertama tadi relatif tidak ada kendala berarti. Dan untuk yang petugas besok kembali kemungkinan itu akan semakin lebih berat tugas kita. Harap tetap jaga kondisi kesehatan dan tetap semangat ya untuk bertugas di besok hari Sabtu dan hari Minggu. Kemungkinan arusnya terkait dengan arus ke daerah Bandung dan Jakarta menggunakan jalur arteri itu akan semakin meningkat. Sehubungan jalur tol sudah ditutup untuk menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Ada lagi dari, oh iya, menanggapi dari Kak Didin dari Kertajati, ini juga kami sampaikan kepada semuanya terkait dengan personil. Saat ini sudah dilaporkan kepada kami melalui sistem, itu ada 172 personil, Kak. Kertajati sendiri itu terlaporkan hanya 5 orang. Nah, harapannya kalau misalnya memang bertugas lebih daripada itu bisa dientrikan, bisa didaftarkan ke kami, karena nama ini akan kami tembuskan ke Kuarda dan Kuarnas untuk mendapatkan sertifikat langsung dari Kuarnas. Kuartir Nasional atas pengabdian kakak sekalian bertugas di operasi Karya Bakti Pramuka Lebaran 2022 ini. Setidaknya nanti ketika dari Kuarnas sertifikat belum kita terima, dari Kuarca itu juga kami akan sampaikan secara langsung kepada masing-masing Kuaran atas penugasan kakak yang nama-namanya di-entry di sistem kita. Kami juga sampaikan saat ini untuk di Lewi Munding, untuk dari Kuala Lewi Munding, Salaga, Jati 7 dan Sinawangi, kami belum menerima daftar namanya, belum ada satupun yang mendaftar di di sistem di Google Form kita.
Jadi kami harapkan besok itu bisa secepatnya untuk diregistrasikan ke kita. Oke, silakan dari yang lain, barangkali ada yang dilakukan. Tadi dari Kertajati dan dari Jatiwangi ya. Kak Kusnan kenapa nggak bisa masuk kalian? Yang lama meren aja. Dari Palasa atau dari penyikiran yang dilaporkan? Ini yang lewat 3, tapi saya berarti kalau ngasih Dari Palasa? Dari penyikiran? Dek Imam udah tutup belum nanyain, Dek? Udah sebelah Dari enggak? Kabupaten? Raida. Kayumi? Kayumi? Ya, Kak. Kadipaten merupakan titik yang paling rawan terlaporkan hari ini. Iya. Kami dapat informasi beberapa kali kemacetan terjadi, walaupun demikian bisa terurai dengan cepat. Tapi mengingat besok itu kemungkinan akan lebih padat karena one way sudah diberlakukan di jalan tol sejak jam 7 malam tadi. Iya betul, Kak. Jadi kami Kekuatan tadi personil di Kadipaten 25 orang ya kayaknya ya. ya Ada hal yang kemudian harus kita tindak lanjuti Kayumi? untuk sementara tadi dilihat belum terlalu padat, Kak. Jadi mungkin nggak tahu besok H-3 mungkin udah mulai padat karena besok kan udah mulai libur. Oke. Oke ya. Ada lagi Kayumi yang ingin disampaikan? Sudah, Kak, itu aja sementara mungkin, Kak. Nanti kalau ada Sebentar. apa-apa bisa. Oke, sementara cukup ya. Ya, makasih, Kak. Dari Majalengka ada nggak? Dari Majalengka? Itu siapa? Kak siapa itu yang dari Majalengka? Saka Bayangkara Majalengka siapa? Ya Kak, mohon izin. Ya. Jadi Saka Bayangkara Majalengka siapa ini? Pahat. Pahat. Kak Pahat sudah bergabung dengan kita? Iya Kak, mohon izin sebelumnya. Oke Kak Pahat, ada yang di kalau Kak Pahat berarti penugasannya di mana Kak Pahat? Atau koordinasikan seluruh Saka Bayangkara se-Majalengka atau gimana? Ya mohon izin Kak, untuk saya tuh mengkoordinasikan Saka Bayangkara begitu Kak. Oke, baik. Bagaimana kondisi yang dilaporkan melalui Saka Bayangkara terkait dengan beberapa titik pos yang ditugasi, Kak? Oke, menurut informasi Kak dari Pospam Jatiwangi, tadi sekitar jam berapa ya, itu terjadi laka lantas Kak. Kemudian di Maja itu keadaannya macet gitu Kak. Kemudian di Kadipaten juga sama. Untuk di GGM terpantau lancar gitu. Begitu mungkin. Oke, Kak. Terima kasih laporannya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Kak? Oh iya, Kak, maaf, Kak. Oke, Emi, gimana? Panyingkiran itu gabung dengan Kadipaten, Kak? Ya, betul. Jadi mungkin udah nih udah koordinasi kemarin katanya mau dibagi lagi di titik yang lain dari Kadipaten gitu Kak. Jadi
kalau yang Kuala Kadipaten hanya 2 titik, kalau pemikiran tetap di Kadipaten hanya titiknya berbeda mungkin Kak. Oke Kak, Kak Yumi nanti tolong berkenan di monitor perpindahan poskonya juga dilaporkan ke kami titik satelit tambahannya ya Kak ya. Kak, nanti ke Kakak aja di chat aja ya. Oke siap. Kak Rigan tolong dicek yang chat. Nadia mau laporan. Kak Nadia. Nadia dari Sukahaji, Kak. Kak Nadia dari Sukahaji silakan. Izin melaporkan Kak, tadi Nadia sudah bicarakan dengan Kak Lela. Beliau berhalangan hadir karena ada beberapa kendala. Katanya untuk kami itu yang ada kendalanya itu di tempatnya Kak. Semulanya kami dari DKR Sukahaji ditempatkan ada 2 tempat, yaitu ada di posko yang ada di GGM sama ada yang di Pasar Lama. Tapi menurut pas kami kemarin tadi kunjungan ke GGM, ternyata di sana sudah penuh sama petugas dari Saka Bayangkara. Jadi kami diarahkan ke Pasar Lama. Tapi kami di Pasar Lama itu tadi tuh hanya duduk karena di sana kami tidak ada dari anggota Saka Bayangkara dan anggota kepolisian. Aman berarti ya? Ya memang. Iya. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan Kak? Ya. Oke, ada lagi yang disampaikan Kak Edi Junaidi? Dari Maja? Karena dia cukup karena dia? Sudah cukup Kak. Oke, terima kasih karena dia ya. Oh, Kak Fahad Raisen, Kak. kenapa? Kak Fahad Raisen. Oke. Mohon izin, Kak Fahad, ada yang disampaikan lagi? Kak, mohon izin. Tadi pada saat saya patroli di lampu merah Pasar Mambo itu kan padam ya, tidak berjalan. Apakah di sana ditempatkan personil atau enggak? Begitu Kak. Oke, Kak Fahad, terkait dengan pengambilan keputusan itu ada di ranahnya kepolisian ya Kak ya. Tapi informasi dari Kak Fahad nanti kami akan tembuskan di levelan pimpinan. Dari kami nanti kami akan tembuskan informasi ini. Terima kasih informasinya Kak Fahad. Baik Kak. Ada lagi? Kakak, ada lagi yang disampaikan? Kalau dari Majalengka Kota, ada hadir? Kalau Kak Jauhar dari mana? Palasa. Saya dari Palasa, Kak. Kak Jauhar ada yang dilaporkan? Ada yang disampaikan? Gimana? Ada yang dilaporkan, disampaikan terkait dengan monitoring hari pertama tadi? Terkait monitoring tadi, alhamdulillah lancar. Dan juga itu dong siapa ayah? bergabung dengan Jatiwangi, Kak. Lancar ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik Kak. Dari Panjikiran tadi sudah melaporkan. Dari Raja Galuh ada nggak saat ini? Ini para ketua Quorum nggak ada di grup ini ya? Ada kan? Yang memang hari pertama kan? Dia terlalu ngegunung tadi. Banyak sekali foto dan video tadi maksudnya. Oke kakak-kakak sekalian, terima kasih atas informasi laporan
yang masuk kepada kami sampaikan untuk besok. Monitor ya, kami sampaikan untuk besok. Besok mohon berkenan kakak-kakak untuk seluruh titik posko itu bisa melaporkan, mereportasi kondisi lapangannya. Mohon berkenan untuk tidak terlalu banyak men-share foto-foto pose, tapi lebih kepada foto-foto dalam kondisi yang sedang melakukan operasi ya Kak ya, operasi pengamanan. Tapi kami juga tidak melarang kalau misalnya foto-foto berpose itu juga masuk kepada kita. Tapi kami mengharapkan ada foto dan reportase terkait dengan kondisi lapangan, harusnya kepadatan, terjadi laka dan segala macamnya. Foto video kemudian bisa kita share secara berjenjang dan spasial. Dan terkait dengan teknisnya, tadi Kak Indra sudah sharekan contohnya, tapi barangkali Kak Indra silakan kemudian menyampaikan. Teknis spesifiknya Kak, silakan Kak Indra. Hah? Aman. Ganti mana? Ganti link dulu. Sekarang ganti link gini. Iya. Saya sebentar lagi. Dikabarin. Kakak, karena kita dibatasi setiap 40 menit, jadi sekarang kita pindah ke link baru ya, ada di grup chat. Silakan.